Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan tentunya sahabat saya Gusdir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan. Ini hari memang agak beda lah ya, beberapa hari ini ya. Sampai besok. Sampai besok ya. Ini kita ada di ruangan Studio yang lain ya. Studio 2. Ini sebenarnya perangkap tikus ini. Jadi kita hari ini pakai studio yang lain ya kan, karena kebetulan di studio yang besar lagi ada acara internasional ya, yang lebih jelas ya. Iya. Lebih jel ya. Sehingga kami karena itu jel kami pun bergeser. Oke, langsung saja ini Ya, berita kita mulai. pertama bakal dibacakan oleh Bang Agus. Ya, ini agak serem ya. Seram ini. Seram. Nah, karena sebelumnya sudah kita sampaikan ini oknum polisi, seorang oknum polisi yang melakukan pelecehan ya. Pelecehan terhadap istri dari seorang pemakai narkoba. Oke. Dicabuli ya. Di kamar hotel. Wow. Jadi setelah kita sampaikan kemudian menjadi viral dan akhirnya Polda Sumut melakukan tindakan tegas dan terukur ya. Iya. Ya, tadi Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak marah besar. Marah dia setelah mengetahui ada oknum polisi di Polsek Kutalimbaru. Nah, ini diduga melakukan pemerasan, penipuan dan juga pencabulan terhadap istri. Dan diduga melakukan pencurian, ya kan? Sepeda motornya si ibu yang hamil itu. Ya, jadi oknum ini sedang diproses terus, dan selama proses itu dicopot dari kedudukannya. Itu yang dicopot itu atasannya sebenarnya. Atasannya. Kapolsek dan Kanit Reskrim Patumbak begitu. Maaf saya Kutalimbaru maksud saya ya. Inilah gara-gara anggota atasan jadi kena ya. Ini kabarnya pun anggota yang diduga melakukan pencabulan itu sekarang sedang di Polda. Apakah dia ditahan di Propam atau masih sebatas pemeriksaan? Itu masih kita gali tadi Bang. Kita gali ya. Itu satu lagi ada lagi. Wah, Majang banyak ya. Kayaknya ya. Lebih pangkatnya lebih setara lah ya. Setara. Betul. Setara dicopot. AKP juga ya. AKP juga. Cuma kasusnya beda. Kasusnya beda ini. Tapi dekat-dekat situ juga. Dekat. Seputar apa ya? Tali air ya. Nah, yang tadi pencabulan, yang ini selingkuh. Nah, yang tadi yang mau satu pihak saja, kalau yang ini dua pihak sama-sama mau, sama-sama suka. Cuma terlarang. Iya, betul. Kan? Sama-sama mau, tapi terlarang. Itu selingkuh namanya, ya kan? Ini oknum perwira ya? Perwira menjabat sama. Kanit juga kan. Kasat Reskrim. Kasat. Lebih tinggi lagi ya. Iya kan? Iya, lebih tinggi lagi ya. Iya. Oke. Jadi informasinya ada oknum kasat ya yang diduga melakukan perselingkuhan, sehingga kasus ini ditangani Propam dan kemudian didengar Pak Kapolda juga. Pak Kapolda marah. Kemudian dicopot begitu Bang. Ini Pak Kapolda sih menerima laporan yang seperti ini terus ya. Dan langsung mencopot juga ya. Karena kan Bang atensi Pak Kapolri bahwasanya personel polisi itu harus bersikap humanis. Kemudian bagaimana Polri menciptakan momok yang baik lah di tengah masyarakat. Jangan sampai ada istilahnya citra Polri yang tercoreng. Apalagi sempat muncul tagar kemarin kan. Percuma lapor polisi itu Pak Kapolri juga sangat marah sebenarnya. Gitu ya. Kita ada videonya ya. Kita lihat tadi keterangan dari Bapak Kapolda Sumatera Utara soal pencopotan itu ya. Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengaku AKPDI tidak boleh melaksanakan tugas sebagai kasat reskrim lagi. Panca mengaku kalau anggotanya itu terlibat skandal karena menjalin hubungan dengan orang lain padahal sudah mempunyai istri. Meski demikian, Panca belum mau membeberkan sanksi apa lagi yang akan diberikan.
Panca juga menyebutkan hubungan terlarang tersebut sudah terjalin dari 2 bulan lalu. Sebelumnya, kasus perselingkuhan Kasat Reskrim Polres AKPDI ini mencuat diduga setelah dilaporkan istrinya ke Propam Polda Sumut. Ia pun sempat beberapa kali diperiksa oleh Propam Polda Sumut untuk dimintai keterangan soal kabar perselingkuhannya dengan sesama polisi. Kalau itu pacaran, teman-teman, dia tapi sudah punya istri, ya. Saya juga sudah terlambat baru tanya sekarang, teman-teman, dan sudah disampaikan oleh Humas beberapa waktu lalu, ya. Jadi itu 2 bulan lalu, ya. Terlambat kalau nanya sekarang, itu kasus 2 bulan lalu, ya. Dan itu sudah kita proses, sekarang sudah kita tarik, tidak boleh lagi melaksanakan tugasnya. Ya. Nanya udah nggak menjabat saksi lagi, enggak. Sudah ditarik ya, sudah. Terlambat lo menanyanya. Sudah 2 bulan lalu, ya. Yang melakukan pelecehan itu, ya. Itu saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan melayani masyarakat. Apakah ada tambahan lagi, Pak? Apakah ada tambahan lagi perbuatan di Polsek Petani Baru? Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan Propam, oke? Percayakan saja, insya Allah kita tegas. Wah, itu Bang. Berapi-api Bapak itu. Marah Pak Kapolda, nampak. Mungkin marah karena ditanya pas di samping Pak Gubernur. Kalian kok nanya itu? Maksudnya pas ini. Jangan pas di samping Pak Gub lah, ya kan, pas lagi santai. Itu tadi ada kayaknya perwakilan ada dari Pak Bobi juga itu di situ sebelahnya. Kayaknya sih, ya tapi kan? nggak nampak gitu ya. Hanya Pak Gubernur saja sambil setengah melirik kan gitu. Lirikannya ngeri tuh. Oh gitu. Iya ya. Ya kan? Tapi tadi Pak apa tadi yang selingkuh itu? Iya. Ya kan? Kita kan tadi sempat lihat itu. Foto-fotonya beredar ya kan? Oh ya, fotonya beredar ya. Ternyata orang rumahnya belum tahu itu apakah siapa? itu istrinya beliau atau yang lain, karena belum ada penjelasan. Kita nggak berani kan menduga-duga. Tapi aku pikir kalau yang seperti itu bukan yang sah, itu sungguh berani beliau ya. Iya betul lah. Karena memakai baju dinas ya, seragam ya. Dan sambil seperti kucing ya. Meong. Iya kan? Iya. Tapi kalau andaikan itu memang yang sah, ya. Cantik itu iya, gitu ya. Ibu itu ya. Kok masih mau mencari yang lain gitu ya. Apakah selingkuhnya lebih lagi dari itu? Mungkin ini persoalan mengadu mungkin. Maksudnya mengadu-adu rumah tangga gitu. Iya. Perasaan emosi ya gitu ya. Bukan mengadu yang lain. Ini kan kalau mengadu ini kan ya kan semua bisa membuncah gitu ya. Apanya? Emosinya maksud saya. Iya. Tapi itulah cinta itu ya. Iya. Nggak bisa kita dengan kata-kata dengan logika. Ini susah ya. Iya. Kayak aku ingat kata-katanya Khalil Gibran. Iya. Apa ya? Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang saja, buat apa berdusta? Itu kayaknya saya pernah dengar. Iya. Tapi bukan Khalil Gibran. Masa? Oh iya. Itu Dulsum. Dulsum Bang ya. Iya. Oh iya. Astaga, maaf. Maaf netizen. Itu lagunya apa ya? Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang saja. Iya. Buat apa berdusta? Tapi Bapak ini dulu kan sempat betul. Enggak. Tapi tahunnya udah dicopot aja. Oh iya betul. Iya Bang, nanti kita terlalu panjang. Iya terlalu panjang. Enggak usah. Ada hal yang Iya. Aduh. Jadi kalau yang di Kutalimbaru itu gimana? Kutalimbaru itu masih diproses ya? Tadi Pak Kapolda sudah tegaskan di dalam keterangannya di video itu semua dicopot. Tapi tadi ada yang kontak saya. Ada. Ada. Siapa?
kerabat atau teman oknumnya lah. Apa katanya? Kenapa namanya muncul? Loh iya muncul kan diperiksa propam gitu. Enggak di oknum XYZ gitulah ya. Enggak lah. Seperti itu ya. Iyalah. Kalau sudah ini kan udah ke propam, sudah Pak Kapolda sudah bilang ya kan. Ya kan? Ya nggak masalah. Jadi biar juga ini sebenarnya agar jadi pembelajaran juga lah ya, agar namanya petugas kan tidak boleh sembarangan begitu kan Bang. Apalagi sampai melakukan indikasi pencabulan begitu. Dan wanita yang diduga dicabuli ini juga dalam kondisi sedang hamil katanya. Waduh. Itu nggak ada perasaannya. Ya. Makna mencabuli ini kan banyak Bang, ya kan? Bisa sebatas dipegang, ya kan? Dilihat lalu diterawang. Kayak apa itu? Kayak duit. Duit tuh ya. Iya. Dilihat diterawang. Ya. Asli atau enggak gitu ya. Kayak kita lihat teh ayam bukan. Oh iya. Teh ayam. gitu kira-kira. Ya. Tapi kata-kata juga bisa disebut pelecehan. Bisa, pelecehan verbal bisa, ya. Iya. Misalnya, wow, sih, big tits. Ini ada reporter kita ya, sedang terhubung ya. Oh iya, kita lupa. Ngapain lupa? Ada Freddy di sana, masih di sana Freddy. Itu dia. Halo? Ya, semakin gondrong Freddy juga ya. Ya, gimana Fred? Pertama-tama coba dijelaskan dulu menyangkut kasus yang di Kutalim Baru seperti apa. Kemudian nanti berlanjut ke oknum Kasat yang juga ikut dicopot Pak Kapolda begitu. Ya, halo, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Tadi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra menegaskan bahwa personelnya yang ada di Polsek Kutalim Baru itu dicopot dari jabatannya karena juga terlibat kasus pencabulan terhadap ibu hamil berinisial MU, seorang warga Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Wikora. Jadi beberapa oknum tersebut itu total sebenarnya ada 4, yakni Kapolsek, Kanit Reskrim, dan 2 penyidik yang sebelumnya disebutkan dalam sebuah surat gitu Bang. Jadi mereka juga sampai saat ini disebut Kapolda masih menjalani pemeriksaan di. Halo? Freddy, suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo? Freddy, suara hilang, suara. Halo? Ya. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Ya, silakan. Silakan Freddy, dilanjutkan. Ya. Iya Bang. Jadi Bang, kasus ini bermula pada sekitar tanggal 4 Mei tahun 2021 di mana Polsek Kutalim Baru itu menangkap terduga pengedar narkoba di Jalan Kapten Muslim, Kelurahan Wikora, Kecamatan Medan Helvetia, tepatnya di sebuah kos-kosan di Gang Buntu, di mana di situ polisi menangkap 2 orang di dalam kos-kosan yang atas dugaan kepemilikan narkotika. Di situ Freddy, pengedar atau pemakai? Pemakai Bang. Pemakai, oke. Lanjut. Ya. Jadi pada saat itu dua orang dibawa, dan sementara di antara keduanya itu salah satunya memiliki pasangan yang diduga suami istri. Nah, di situ polisi beberapa saat kemudian menghubungi sang istri, mengajak bertemu di sebuah hotel. Nah, di hotel itulah diduga istrinya tersebut inisial MU itu dilecehkan. Dan bukan itu saja, barang-barang milik mereka yaitu kendaraan sepeda motor BPKB juga disebut yang kita diambil begitu Bang. Sama BPKB-nya diambil ya? Iya, jadi di situ juga di hotel itu juga terjadi dugaan pencabulan atau pemerkosaan terhadap MU yang disebut-sebut sedang hamil. Untuk saat ini dua oknum penyidik yang diduga melakukan pemerasan dan tindak pencabulan itu apakah ditahan di propam atau seperti apa, Freddy? Kalau sampai saat ini belum dijelaskan lebih rinci apakah mereka ditahan, tapi
yang pasti mereka sudah dipindah tugaskan atau dimutasi di Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan intensif di Propam Polda Sumut, Bang. Berarti dimutasikan ke sekitar sel propam lah ya. Berkegiatan di sekitar sel propam mungkin ya, begitu ya maksudnya ya. Iya. Iya, Bang. Oh iya. Nah, untuk Bapak Kapolsek dan Bapak Kanit, mereka kan dicopot atas kelakuan dari anak buahnya. Kira-kira ada nggak hubungan langsung, misalnya Kanit yang memerintahkan atau Kanit bakal mendapat uang yang diduga akan diambil dari keluarga si tersangka, misal, apakah ada informasi ke arah sana? Ya, Bang, sampai sekarang ini kita masih berusaha menghubungi konfirmasi Kanit Reskrim dan juga Kapolseknya, dan sampai saat ini mereka belum bersedia untuk diwawancarai terkait dugaan tersebut, Bang. Apakah mereka juga terlibat dan diduga menerima aliran dana yang atau dari barang-barang bukti yang diambil itu, mereka belum mau memberikan komentar dan tanggapan gitu, Bang. Oke. Tapi selain sepeda motor yang sudah dibawa, apakah ada barang bukti lain, Freddy? Misalnya itu kan tadi sebelumnya kita mendengar kabar bahwa ada semacam apa ya, perjanjian gitu ya, mau damai berapa gitu, uangnya sekian. Apakah 30 juta. 30 ya? Apakah uangnya itu sudah dikasih atau belum? Ya, kalau memang dikabarkan bahwa oknum penyidik itu meminta uang senilai 30 juta rupiah untuk diduga untuk menebus suaminya itu, Bang. Dan belum diketahui pasti apakah uang itu sudah diberikan atau belum, dan bisa jadi atau kemungkinan uang diberikan namun yang bersangkutan tidak dibebaskan, sehingga kabar pencabulan ini mencuat begitu, Bang. Oh, tapi si pelaku masih diproses ya? Iya, Bang. Oh iya, baik. Nah, suaminya dua orang itu diproses, Bang. Oke, itu menyangkut Kutalim Baru. Kalau menyangkut oknum Kasat sendiri bagaimana kisahnya? Yang ya di salah satu jajaran Polda Sumut. Awalnya kan sempat kita konfirmasi waktu muncul isunya, beliau membantah, kata siapa katanya begitu kan, dan akhirnya ternyata tadi Pak Kapolda sudah terang-terangan mengatakan bahwasannya sudah ditarik lah, tidak menjabat lagi. Seperti apa itu kisahnya? Iya, Bang, baik, Bang. Jadi tadi itu Kapolda Sumut itu menegaskan bahwa oknum Kasat Reskrim di salah satu jajaran Polda Sumut itu dicopot dari jabatannya karena dia diduga berpacaran dengan bawahannya sama polisi, yaitu Polwan, Bang. Itu, dan menurut informasi hal tersebut itu dilaporkan oleh istri Tanya sendiri ke Propam Polda Sumut, Bang. Jadi atas laporan itulah Polda Sumut, khususnya Propam, menindaklanjuti laporan tersebut, dan akhirnya Kasat Reskrim inisial D itu akhirnya dicopot karena menjalin hubungan gelap dengan perempuan lainnya, dengan seorang polwan, Bang. Pacaran lah ya. Kalau nanti kita bilang hubungan gelap, kesannya kita ini kayak terlalu memojokkan begitu ya. Pacaran begitu ya. Biar lebih soft. Iya, lebih alay. Iya, betul. Walaupun itu terlarang ya. Iya, kalau yang tadi yang pertama kan kata yang suka itu yang satu pihak saja. Kalau ini kan dua pihak ya. Berarti sudah, dengan kata lain itu memang benar terjadi ya, Freddy ya, karena sudah ada pencopotan ya. Iya, Bang. Oh, tadi Pak Kapolda sempat bilang, terlambat kalian, katanya. Itu sudah 2 bulan yang lalu katanya, ya kan? Ya memang 2 bulan yang lalu kita dapat. Iya, tapi pencopotannya baru sekarang gitu ya. Karena diproses karena agak lama itu. Iya, baik Freddy, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Barangkali nanti bisa diupdate lebih lanjut seperti apa nanti perkembangan khususnya kasus yang di Kutalim Baru. Kenapa misalnya Kapolsek dicopot? Apakah dia karena sebagai pemangku jabatan di sana dianggap tidak mampu membina anggotanya, atau
memang Kapolsek dan Kanit dianggap ikut terlibat dalam kasus itu. Mungkin itu bisa di follow up, Freddy. Kalau soal kasat ya sudahlah mungkin, ya. Karena sudah dicopot ya mungkin bisa dipantau-pantau lah. Ya itu saja mungkin Freddy. Terima kasih atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bang. Ya itu Bang tadi soal Itu dia. Kuta Limbaru ya, memang dahsyat ini memang. Waktu dulu bukan dulu lah, sebelumnya itu belum pernah ada kasus seperti itu yang mencuat. Karena nggak ketahuan kurasa. Ya mungkin ya mungkin. Tapi karena kan jauh ya. Iya betul. Salah satu oknumnya Bribka RHL apa kalau nggak salah itu. Menurut kabar kawan-kawan itu sudah beberapa kali terlibat kasus pidana katanya. Pemain lama. Katanya begitu. Cuman memang nggak pernah dipecat. Apa? Dan sekarang pun juga nggak dicopot katanya. Iya, copot kan tadi dibilang Pak Kapolda copot. RH juga. Iya kan termasuk penyidiknya. Tapi ya cuman dicopot-copot gitu, belum dipecat gitu. Belum dicelup ya? Belum. Masih dicopot aja. Iya. Copot celup. Mungkin jurus ninjanya juga bagus gitu. Iya. Ya kan kalau sudah berulang-ulang tapi masih bisa berdinas seperti biasa kan ya patut ya. Ada berilmu apa tinggi gitu berarti. ya. Berilmu tinggi. Apa ada? Oke. Ya, itu berita pertama. Berita pertama. Nah, yang kedua ini dari Medan tadi juga cukup mendapat atensi yang besar dari netizen ya. Pembaca Tribun Medan. Ya. Tapi ngomong-ngomong kita buka masker lah dulu Bang. Aku pun tadi mau ngomong gitu juga, cuman karena lagi seru. Iya lagi seru. Jadi mohon maaf netizen ini. Iya, kita sudah melalui protokol kesehatan ya. Udah ketat. Saya ketat kali. Di bawah kan security kalau nggak katanya kan. Polisi kami kayak satpam kami udah kayak polisi. Iya. Seragamnya. Seragamnya. Apanya juga. Gaya-gayanya. Iya. Gerak-geriknya ya. Tolong di scan dulu katanya, kan. Biar tahu kami berapa orang di gedung ini kan. Itu kalau ada pengawas gedung aja. Kalau nggak ada udahlah Bang. Oke. Yang kedua ini tadi berita yang tadi saya sampaikan cukup mendapat banyak atensi. Ini soal penutupan akses ke rumah seorang warga ini rumahnya ini terletak di kawasan Jalan Gagak Hitam. Itu di Ring Road ya istilahnya, kalau ya nama yang Jalan lebih lingkar, populer ya. Itu Ring Road Setiabudi ya. Ini tepatnya tidak jauh dari salah satu pusat perbelanjaan Ring Road City Walk. Nah, dekat-dekat situlah ya kan. Jadi ada pengusaha restoran yang menutup akses ke rumah seorang warga. Jadi di depan itu ditutupnya di pagarnya itu memang ditutup sama tembok dan ada sengnya. Jadi memang nggak bisa masuk ke dalam. Tanah itu. siapa sebenarnya itu, Bang? Nah, menurut pemilik rumah, tanah itu adalah tanah Pemko. Tanah Pemko. Kok ada pengusaha yang bisa menembok itu? Tanah itu adalah parit. Drainase. Dan kemudian ada memang di parit itu ada apanya kan, ada trotoarnya. Ada trotoarnya dan di situ karena bertepatan dengan di depan rumah dia itu oleh Pemko Medan sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya itu dimintakan untuk dirawat lah istilahnya. Kiri kanannya itu kan masih ada tanah nih. Tanah ini tidak lebar, hanya 4 meter. 4 meteran ya. Nah, jadi kos-kosan lumayan juga Bang. bisa ya. Nah, jadi disuruh kalau apa kalian bersihkanlah, ditanam pohon-pohon kalau bisa supaya tidak gersang sekali. Dan mereka menanam pohon mangga di situ. Nah, sekitar setahun yang lalu itu tiba-tiba ada pihak lain tiba-tiba menebang pohon dan kemudian mendirikan itu dan dijadikan tempat parkir dan mengklaim itu tanah dia. Ya, katanya ini tanah kami. Saya sudah beli dari Saya sudah beli dari pemilik sebelumnya. Siapa? Pemilik sebelumnya siapa? Ini kan tanah Pemko. Iya, berarti ini bahaya tanah Pemko dijual belikan. Ini Pak Wali Kota harus tahu ini, harus tahu. Tadi sempat disampaikan orang itu kan. Ini harapan kami Pak Wali Kota yang sekarang lah, Pak Bobi. Pak Bobi kan belum tahu ini. Belum tahu. Nah, ini sudah terjadi setahun yang lalu kan, berarti di sebelum masa pemerintahan Pak Bobi Nasution.
Wah ini gawat nih. Kalau ada jual beli tanah Pemko Medan dijual beli ini, kacau ini. Siapa pemainnya ini harus ditangkap ini walaupun, ya kan. Walaupun sedikit ya, walaupun kecil. Itu aset meter. Bang, aset Pemko ya kan. 4 meter bisa tercatat di BPK ya? Iya, ya kan. Jadi bisa 4 kali berapa meter? jadi temuan nanti kan ini kemana ini dan kan, di gitu ring kan. road. Mahal tuh. Ayo, itu makanya Bang kan gitu. Iya. Ini Tapi ada, coba kita lihat dulu videonya. Ada videonya. tadi wartawan kita melakukan wawancara langsung dengan pemilik rumah, Bapak siapa namanya tadi? Rosma. Ibu Rosma. Tapi Rosma, kita wawancara dengan suaminya. Iya. Ya. Coba kita lihat. Bapak, dulu tanah itu tanah orang Aceh. Sesudah itu dibeli orang itu katanya sama dengan itu, dengan Pak Meter itu. Dari situ mula persoalan, dibilang itu punya dia. Jadi ditutupi drainase dulu. Sudah ditutup, kami lapor sama Pemko, dibongkar. Jadi sidanglah di pengadilan. Sidang pertama tidak dapat diterima, sidang kedua ditolak, sidang ketiga ingkrah milik Pemko Medan. Saya sudah ingkrah, bicara orang itu jalan, dibilangnya kami menggarap tanah. Padahal tidak, yang disuruh sama kami dulu untuk mengelola itu. Tanami bunga-bunga, tanami kayu, dan sebagainya. Diurus bagus, bukan kami miliki, mengusahai. Pak itu tahun berapa itu Pak? Dulu lupa ingat Bu, udah tua aku nggak bisa ingat. Udah lama Pak, 10 tahun yang lalu? Iya, 10 tahun yang lalu. Oh. Tapi kalau kejadian memagar-magar ini baru tahun-tahun ini. Dari pemagaran ini, pemagaran ini kapan Pak? Tahun ini lah, nggak tahu lah. Apa mereka bilang pas waktu melakukan pemagaran ini Pak? Ada nggak mereka koordinasi gitu atau komunikasi sama pihak Bapak? Nggak ada itu. Datang pun dia ke sini nggak permisi. Tetangga pun dia nggak pernah kita tahu siapa orang sampai sekarang. Jadi apa keluhan Bapak hari ini untuk pemerintah Kota Medan? Keluhan saya sekarang sama Bapak. Tolong supaya itu dibuka biar bisa kami keluar. Itu bukan milik dia, milik Pemko Medan. Dan kalau dibuat di situ parkiran, oke saja, tapi kita jangan ditutup. Kalau memang Pemko Medan mengizinkan itu parkir, silakan diizinkan parkir. Tapi kita jangan ditutup ke depan. Karena dari dulu kita 45 tahun sudah ke depan kita jalan. Sejauh ini Pak, Pemko Medan udah ada tanggapan ya Pak? Iya. Nah, lagi begini. Persoalan ini sudah dirapatkan di DPRD Kota Medan, Komisi 4 mengatakan supaya ini dibongkar, tapi nggak sampai sekarang. Nah, itu tadi Bang, agak sedikit panjang memang keterangan dari Bapak itu. Wajar menurut saya kalau beliau sedikit kesal karena memang ditembok kan, kanan kiri nggak bisa kemana-mana, jadi susah gitu. Dan ini juga cukup dilematis karena katanya tanah Pemko tiba-tiba ada yang menguasai kan. Ini patut dipertanyakan ini katanya kan gitu. Menurut pengusaha tadi bahwa ada pemilik yang lain katanya dari suku apa tadi katanya dari pengusaha dari suku Aceh katanya gitu ya. Nah, mana yang benar ini? Apakah ini memang punya pribadi atau punya Pemko Medan? Betul. Nah, tapi tadi oleh Bapak itu tadi disebutkan bahwa juga polemik ini sudah masuk ke DPR dan DPR juga memberikan rekomendasi untuk pembongkaran ya, untuk pembongkaran, tetapi sampai sekarang tidak dibongkar ini. Nah, kita belum tahu apa-apanya ini. Ini ada reporter kita nggak? Ada. Karena tadi reporter kita ini sudah lama menunggu. Sudah lama menunggu. Iya. Ya. Halo. Iya, Hani. Iya. Halo, Hani. Suaranya? Iya, kayaknya Hani di depan gudang tempat penculikan kayaknya. Halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore. Ya, ini di pintu gudang mana ini kayaknya? Iya, di rumah yang tadi kan? Atau di markas judi tembak ikan. Ya, silakan Hani dilaporkan seperti apa sebenarnya perjalanan kasus ini sehingga timbul polemik dan ada tadi saya dengar soal masalah menyebut-nyebut Pemko Medan begitu. Baik Bang, jadi sekitar sudah hampir 1 tahun yang lalu
pemilik rumah di Jalan Ring Road atau Gagah Hitam, Kecamatan Medan Sunggal itu mengeluh karena secara sepihak pagar depan rumahnya yang merupakan akses keluar masuk itu ditutup atau ditembok secara sepihak oleh pihak pengusaha yang baru saja juga membeli tanah di sebelah rumah mereka. Nah, berdasarkan keterangan pemilik rumah ini, mereka sudah tinggal di sini itu di rumah tersebut itu sudah hampir 45 tahun. Jadi tiba-tiba ada pendatang yang seharusnya menjadi tetangga mereka yang membuka usaha, tapi tidak ada menjalin komunikasi begitu. Kalian entah bersilaturahmi atau apa, itu tidak ada komunikasi sama sekali, tapi secara sepihak telah menutup akses jalan mereka. Bahkan di depan pagarnya itu sama sekali jadi tidak bisa dilewati lagi karena yang seharusnya itu lokasi drainase dan juga lokasi keluar masuk mereka itu ditimbun sehingga lokasinya sudah sekitar 2 meter lebih tinggi dari rumah mereka. Jadi sama sekali rumahnya udah tertutup dari Jalan Ring Road. Jadi karena memang aksesnya tertutup, mereka juga membuat pagar baru di samping Jalan Ring Road itu, di akses Gang Dame namanya. Jadi mereka inisiatif membuat itu karena yang dari depan itu sudah ditutup. Gitu Bang. Karena berdasarkan keterangan pemilik rumah juga bahwasanya yang tanah selebar 4 meter ini merupakan milik pemerintah Kota Medan. Jadi mereka diminta untuk ya merawat gitu karena itu kan juga lokasi drainase dan itu tepat di pinggir jalan gitu. Jadi itu hari ini nggak tahu apakah itu pemilik milik Pemko Medan atau pengusaha karena menurut pengetahuan mereka yaitu tetap milik pemerintah Kota Medan gitu. Hani, jadi bentuk tanahnya itu sendiri kan itu di atas trotoar ya atau itu memang trotoar bagaimana atau ada drainase? Drainasenya itu ditimbun kah sekarang? Berarti kalau ditimbun kan nggak ada drainasenya, ditutup ya? Iya. Apakah seperti itu, Hani? Drainasenya masih ada, cuman ditutup sama beton. Batako, Bang. Jadi beton. Jadi jalur masuk ke drainasenya itu hanya kecil di dekat gang, di samping gang itu. Tapi di gang itu dengan tempat yang ditimbun oleh pengusaha ini sudah berbeda jauh, hampir sekitar 1 meter gitu, Bang. Sudah lebih tinggi daripada jalan raya. Jadi mereka itu aksesnya dari mana kalau keluar masuk rumah? Dari samping kan tadi, dari sebelah samping. Mereka membuat pagar baru, Bang, di samping rumahnya. Di samping ya, akhirnya ya. Tembusnya itu ke jalan Gang Dami, ke Gang Dami, tapi Gang Dami ini buntu. Buntu ya? Waduh. Iya, sampai ujung saja. Jadi mereka tetap keluar menggunakan mengarah ke Jalan Ring Road. Ini kan sudah ada rekomendasi dari DPRD. Tanggapan Pemko apa ya? Ada nggak nih soal itu nih? Iya, kalau tadi kami mencoba menghubungi Camat Medan Sunggal, Indra Maulana Nasution, tapi beliau mengatakan sebenarnya memang ini masalahnya sudah lama dan beliau juga sudah mengetahuinya. Tapi untuk mengenai kenapa sampai saat ini itu belum dibongkar, beliau masih harus mengkonfirmasi kepada dinas terkait yang pada saat itu diinstruksikan oleh DPRD Medan untuk membongkar tembok atau bangunan yang menutup akses keluar masuk rumah warga itu, Bang. Hani, berarti belum ada kepastian apakah tanah itu memang milik Pemko Medan atau memang punya perseorangan ya? Belum ada sampai sekarang. Belum ada kepastian, Bang, apakah itu milik perseorangan atau milik pemerintah Kota Medan karena berdasarkan keterangan warga juga di rumah milik mereka itu tanahnya dan juga milik yang pengusaha ini dulu dimiliki oleh orang yang sama gitu. Jadi ketika mereka membeli itu sekitar 45 tahun yang lalu, yang mereka tahu 4 meter di depan yang di tepi jalan raya itu tidak diperbolehkan digunakan karena itu merupakan lokasi drainase. Gitu. Berarti pihak yang sekarang menutup jalan itu juga membeli dari orang yang sama katanya ya? Iya, mereka mengklaim membeli dari orang yang sama dengan lahan yang di samping rumah warga ini, rumah
Bang. Ya, ada lagi Bang? Okay. Ya nih mungkin itu saja yang bisa kami tanya ya sejauh ini. Barangkali nanti bisa di follow up lagi dari Pemko Medan dan dari DPRD DPR juga ya, dari DPR karena sebelumnya mereka kan sudah memberikan rekomendasi itu. Ngomong-ngomong Hani, rekomendasinya itu kapan keluar ya? Sudah berapa lama? Sekitar awal 2021 Bang. Sudah lama ya. Lama ya. April. Oh lama ya, sudah berapa bulan ya. Nih. Nah itu mungkin bisa ditanyakan kepada pihak DPR ya. Itu setelah sekian lama mereka mengeluarkan rekomendasi itu ternyata tetap juga tidak dilaksanakan. Iya. Ya kan? Itu apakah camat ada terima setoran? Nah itu selipnya di mana gitu ya. Okay. Barangkali itu yang kita tunggu nanti Hani. Terima kasih atas laporannya. Selamat sore. Selamat bertugas. Selamat sore Bang. Ya, itu tadi laporan dari reporter kita Hani ya Bang. Termasuk ternyata sudah lama. Iya, termasuk sadis juga ini ya. Kita namanya bertetangga gitu kan. Selama ini kalau kita bertetangga kita bersosialisasi lah pula. Awak baru datang, tak basa-basi kan, cemana Pung, ya kan? Sehat Pung, ya kan gitu Bang, ya kan? Apalagi itu ada opung-opung, cemana Pung? Saya orang tua lah, opung ini itu Pung, kan. aku ada rencana mau bangun ini Pung, kan enak dia kan, jangan pula nggak ngomong tiba-tiba berdiri tembok tuh ya kan? Dan apa ya, sadis kalau menurutku kan, karena kita lihat tadi di videonya itu ketika si anaknya atau siapa itu nggak tahu ya, buka pintu pagar tembok. Dari mana keluarnya nih? Nah ini kita itu bertetangga kan, biasanya kan ya kita naruh kendaraan kita lah katakanlah di depan rumahnya kan segan kan, gitu ya. Izin ya Bu, titip sini sebentar gitu kan. Ini nembok loh, nembok jalan orang. Iya kan udah gila kan ini ya. Tapi kita nggak tahu ini siapa pengusaha ini kok camat juga agak kayaknya agak getar gitu ya. Siapa pemainnya juga? Iya, siapa bisa. Gitu kok bisa agak rekomendasi dari DPRD itu kok nggak jalan gitu ya. Padahal kan camatnya Nasution ya. Iya, harus kan harusnya tinggal bilang Pra. Ini ada bandel kali Pra ya kan. Atau jangan-jangan Pak Bobi belum tahu ya? Itu saya yakin belum tahu. Kalaupun udah tahu diam-diam aja berarti gawat juga dong ya kan. Karena tadi disampaikan waktu reporter kita mewawancara itu ada disampaikan juga. Ini sejak kapan nih Pak masalahnya? Oh dari wali kota yang lama ya. Berarti wali kota yang lama sudah tahu katanya. Berarti kan kalau yang sekarang gitu ya. Sekarang aku nggak tahu, kayaknya belum tahu. Tapi kami berharap ya sama wali kota yang sekarang kan? Ya tapi kalau sampai wali kota yang sekarang pun nggak bisa. Ini siapa gitu kan? Berarti lebih tinggi dari presiden ya. Ada di Indonesia ini ada lah. Siapa? Ya saya takut bilangnya nanti saya terjerat karena banyak memang sosok-sosok yang mengurusi segala hal gitu ya. Banyak memang. Enggak, tapi kalau yang itu enggak main kecil. Masa main tanam 4 meter? Mana tahu baking family atau apa, enggak tahu juga. Iyalah. Untuk restoran biasa. Ya kan, dan ini juga Bang, kita juga ingin memberi informasi juga lah atau masukan lah kepada Opung tadi. Jangan mudah percaya juga Pung kalau ada orang-orang yang ya kan. Iya. Akan ada. Jangan. Karena banyak kali nih ular-ular kadut ya kan, biawak-biawak yang cari kesempatan nih banyak Bang ya kan. Di kontaknya teleponnya media kan. Begitu ribut di media kan, pengusaha pasti berdebar. Datanglah aku tadi yang manggil media katanya ya kan, dicairkannya sementara Opung ini nggak dapat apa-apa kan gitu. Banyak ini orang-orang kayak ini. Kabarnya sudah terjadi ya yang seperti ini tadi ya. Itu kan. Ada yang nelpon tadi katanya. Ada yang nelpon ya. Udahlah nggak usah datang. Nggak usah datang katanya. Udah selesai. Maksudnya selesai diselesaikan gitu ya. Selesai sama dia. Sampai sana belum. Aduh, makanya ini ya jangan percayalah dengan siapalah yang mengaku bisa begini begitu tuh, nggak ada itu ya kan. Harus jelas-jelas. Ya kan, ini kayak mana nih, kau awalnya manggil wartawan kok tiba-tiba nggak ada, harus ditanya ya kan. Dan kalau perlu nomor wartawannya pun disimpan ya kan. Jadi Dek kayak mana kan bisa ditanya gitu kan. Kadang pun ada juga wartawan mau gitu kan gitu.
Jangan ribut lah bang. Iya kan? Seorang kan sedikit gini kan. Berapa ini? Ada juga mau gitu. Iya biasa oknum lah itu ya. Oknum. Kita nggak bilang semua karena pun kita sendiri kan juga jurnalis ya, wartawan ya. Nggak usah pakai amplop lah. Iya. Langsung aja. Ikat karet aja ya. Iya kan kayak mafia itu. Ikat karet ya. Taruh plastik, dalam plastik ya. Taruh piring lah bang. Kau udah makan, udah nggak usah gitu ya. Jadi kamu apa? Duit aja taruh piring. Ya kan iya. Ya itu berita kedua ya. Kita berharap Opung tadi harus hati-hati Pung. Hati-hati Pung. Jangan percaya kali sama kalau ada yang bilang siapa kayak apa ya kan. Apalagi mengatasnamakan saya bisa menyelesaikan. Nggak ada itu ya. Kita hanya membantu ya. Bukan menyelesaikan. Bukan. Yang menyelesaikan tuh Pemko kalau dalam kasus seperti ini nih Pemko yang harus menyelesaikan. Karena itu tanah dia kan. Iya betul. Tapi Caman nggak berani. Ya bang, berita ketiga ini. Ngomong-ngomong Caman tadi bilang apa katanya? Gitu-gitu lah ya. Iyalah, pastilah. Ya kan nyanyi dia. Oke, ini berita ketiga bang. Berita ketiga ini menyangkut ini kemarin berhubungan sama bencana longsor kemarin yang di jalur Medan Brestagi. Karena bencana tersebut Ditlantas Polda Sumatera Utara memutuskan besok itu menutup total. Jadi jalur besok Medan ya Brestagi hari Kamis tanggal 27 Rabu besok. Rabu ya. Oh iya. Udah lupa hari-hari kayaknya. Betul iya. Kadang saya kalau ke Sandung lupa gitu, suka lupa. Kayak pejabat-pejabat itu juga. Iya, ke Sandung lupa gitu kan. Tapi Pak Camat tadi mengaku lupa enggak ya? Dia enggak mengaku lupa, cuma susah mengeluarkan kata-kata. Ada AI gitu ya. Nah, ini ditutup total tapi tidak satu harian ya, hanya 3 jam. Cuma kalau nggak tahu 3 jam itu panjang juga. Panjang bang, berkeringat juga kalau naik mobil tuh bang. Iya, sampai Pancur Batu juga itu panjangnya. Pancur Batu sampai ini ya, sampai rumah sakit ada Malik. Iya, stres lah. Nah, ini akan ditutup dari 2 jalur, baik dari arah Medan maupun dari arah Brestagi, dan tujuannya adalah untuk membersihkan. Pembersihan sisa-sisa. Ya, iya. Sekarang memang masih ada sisa-sisa dan terutama bukan sisa-sisa yang di bawah, tapi yang di atas. Di atas memang yang bahaya. Ada batu besar gitu ya, karena yang di atas itu ada katanya masih struktur tanahnya itu masih rawan. Masih labil ya. Apalagi nih hujan gitu ya. Hujan dan terus hujan tiap hari, ditakutkan itu tanah itu bergeser lagi dan turun lagi. Jadi itu yang akan dibersihkan. Ya, karena batunya itu besar-besar. Waktu yang kejadian awal itu ada batunya sangat besar menimpa mobil itu, makanya itu yang membuat remuk begitu dan nggak bisa keluar gitu. Korban kemarin kan ada 3 ya kalau nggak salah. 3 dari satu mobil Xenia ya katanya. Akhirnya Xenia ketahuan ya. Aku sempat buat itu kemarin itu Avanza. Mirip ya. Karena mirip, kembar, mobil kembar. Dan emblemnya itu kemarin itu kan sudah terlepas jadi orang melihat dari jauh. Ini apa ini Avanza apa sih? Menerka-nerka gitu ya. Tapi udahlah sama aja. Ya kan, walaupun beda produk. Nah, itu ada 5 orang di dalam itu kemudian tertimpa dan batunya itulah yang terpaksa dipotong-potong saking besarnya. Dan itu katanya masih ada di atas. Masih ada menggelantung. Beberapa masih ada di atas dan itu yang akan dibersihkan oleh polisi, petugas gabungan lah ya. Juga polisi, ada tentara, ya kan. Polisi, tentara, sama polisi separuh juga ikut. Ada. Sapol. Iya. Polisi separuh. Iya, separuh. Iya betul, yang saya Sapol. Saya Panadol. Saya nggak suka tusbol. Ya itu. Nah, besok itu tapi kita belum ini ya, belum tahu ini jam berapa persisnya, tapi tadi informasi yang kita dapatkan itu jam 9 ya? Sekitar jam 9 pagi sampai jam 12. Iya, besok hari Rabu ya, Rabu. Salah lagi. Nah, kita lihat dulu videonya nih.
hari ini kita mengadakan buka tutup. Kemudian kita juga membantu BBJN ya untuk melakukan evakuasi sisa material yang ada. Jadi nanti juga seperti tadi sebelum kita buka tutup, kita menutup arus lalu lintas selama hampir setengah jam untuk memudahkan pekerjaan. Sampai memastikan kondisi jalan lancar kembali, kami akan melaksanakan buka tutup. Ya, sambil memastikan kondisi jalan aman dikendarai, dilewati oleh kendaraan. Kita lihat kondisi ya, kita walaupun kita usaha secepatnya, begitu walaupun nanti tetap lancar, kita tetap mensiagakan anggota dan alat berat untuk standby jika terjadi. Masih ada antrian panjang ya. Nah, kita langsung ke reporter kita yang ada di Tanah Karo di Brastagi, Muhammad Nasrul. Halo, Bung Nasrul. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan dilaporkan seperti apa rencana penutupan jalur Medan Brastagi dan sebaliknya. Ya, karena penutupan itu kan dari dua jalur ya, dari Medan dan juga dari Tanah Karo. Dari Tanah Karo bagaimana, Rul? Silakan. Bentar ya, informasi yang kita dapat hari ini bahwa Ditlantas besok akan melakukan penutupan jalur Medan Brastagi secara total karena untuk melakukan proses pembersihan sisa material longsor di tikungan Tirtanadi Sibolang itu, Bang. Nah, dari informasi yang didapat, penutupan ini akan mulai dilakukan sejak pukul 9 dan direncanakan pembersihan ini selama 3 jam. Namun berdasarkan informasi terbaru dari video yang beredar, pihak BPBD dan instansi terkait menjelaskan besok penutupan mulai dilakukan mulai pukul 9 sampai pukul 13 Bang, dengan artian sampai jam 1 siang. Berarti 4 jam ya, Rul? 3 ya? Kurang lebih 4 jam, Bang. 4 jam. Oh iya, 4 jam. 10, 11, 1, 4 jam. Ya. Nah, untuk dari Kabupaten Karo sendiri, pihak Satlantas juga mengatakan mereka juga akan melakukan penutupan arus lalu lintas dari Kabupaten Karo menuju Medan, dan dari pihak Satlantas besok akan menempatkan 2 pos, Bang. Untuk pos pertama itu berada di seputar Tugu Perjuangan Brastagi yang nantinya berisikan petugas yang memberikan informasi kepada para pengendara jika di bawah itu ada pengerjaan. Dan satu lagi berada di pos lantas di persimpangan Dulu, Bang. Nah, di situ nantinya pihak Satlantas memasang water barrier agar menghalau para pengendara supaya memperlambat laju kendaraannya, dan situ juga diberikan informasi jika adanya pengerjaan di sekitar Sibolangit, begitu, Bang. Oke. Nasrul, mengenai ini kan ada penutupan nih, jalur alternatifnya apakah sudah ditentukan oleh pihak kepolisian yang dari arah Karo itu, misalnya kalau mau ke Medan itu ambil jalur apa supaya ini kan nggak mungkin kan naik pesawat gitu ya. Nggak mungkin ditutup secara total kan, harusnya kalau mau ke Medan dari mana itu sudah ditentukan nggak? Ya, seperti dari beberapa kali kejadian sebelumnya, pihak Satlantas itu mengarahkan para pengendara yang akan menuju kota Medan melewati jalur Karo Langkat, Bang, yang nantinya dari Kabupaten Karo menembus ke kawasan Kecamatan Simpang 4 yang terus langsung menuju ke Kecamatan Amantran, nantinya akan tembus ke kawasan Gunung Loser, Bang, ke Kabupaten Langkat, bisa menembus ke Kota Binjai yang akan langsung ke Kota Medan, gitu, Bang. Sampai saat ini untuk arus jalur alternatif masih sebatas itu, Bang. Namun berarti yang saya
Nasrul, berarti yang dari Medan itu juga mengambil jalur itu ya, yang dari arah Medan. Seperti biasanya seperti itu, Bang. Baik. Ya. Lanjutkan, Nasrul. Ini memang sampai saat ini memang selain dari jalur utama Jalan Jamin Ginting, untuk jalur ke Kabupaten Karo menuju Medan maupun sebaliknya, alternatif satu-satunya yang biasanya digunakan itu dari Kota Binjai menuju Kabupaten Langkat langsung ke Kabupaten Karo, Bang. Dan tadi malam juga sempat saya kontak DPRD sini dan Wakil Bupati, memang mereka menyarankan kepada Pemprov untuk meningkatkan lagi pengadaan jalur-jalur alternatif, Bang. Karena seperti diketahui kalau misalnya ada kejadian di kawasan Sibolangit maupun daerah lainnya, akses utama Karo menuju Medan itu putus ya. Iya, betul. Iya. Nasrul, sejauh ini apakah selain dari Binjai, masuk dari Binjai, apakah ada jalur alternatif yang lain bagi para pengendara yang berasal dari Medan terutama, jika tidak mau masuk dari Binjai, apakah ada selain itu? Nah, untuk tadi malam seperti yang saya dapatkan informasi, Bang, memang selama ini itu jalur utama yang alternatif itu dari Langkat, Bang. Tadi malam dari penuturan Wakil Bupati Karo, Bapak Theophilus Ginting, menjelaskan jika dia sempat mengetahui adanya jalur alternatif di daerah Tuntungan yang akan bisa menembus ke kawasan Bandar Baru begitu, Bang. Cuma memang sampai saat ini belum diketahui dari mana akses masuknya. Cuma dari informasi-informasi yang saya dapat ada beberapa jalur yang melewati pemukiman warga begitu. Namun memang sampai saat ini akses itu belum dimanfaatkan secara utuh begitu, Bang. Berarti barangkali ininya ya, infrastruktur jalannya belum memadai mungkin ya. Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Baik Rul, terima kasih banyak. Mungkin besok atau nanti bisa dipantau lagi seperti apa kelanjutannya, terkhusus menyangkut jalur alternatif ini. Karena masyarakat Medan pasti jauh ya kalau dari Binjai masuk ke Langkat, begitu tembus ke Karo kan lumayan jauh. Tapi kalau menurut Wakil Ketua DPRD itu dari Medan Tuntungan itu sepertinya menarik, bisa mungkin lebih didalami dari mana ke mana nanti. Karena itu termasuk jalur baru sepertinya. Ya, mungkin itu saja, Rul. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya, Bang. Siap. Ya. Selamat sore. Ya, itu tadi, Bang. Ini arah Tuntungan katanya. Iya. Aku dapat info ada juga katanya masuk dari arah Patumbak, si biru-biru. Cuma jalurnya kayak apa? Kayak itu tembusnya nanti dia kayaknya masih di Sembahe, Bang. Sembahe ya, berarti nggak bisa masih juga, jauh, nggak bisa juga melewati tikungan Pedam itu, gitu. Itu yang susah. Bisa memang dari bisa, ya? Dia dari masuk kita dari jalan berarti itu lapangan Sejati itu terus saja. Berarti itu hanya untuk menghindari pancur batu lah ya. Iya, itu menghindari razia. Ya kan? Dari situ memang bisa nanti tembus dari belakang. Cuma Sembahe ya. Apa namanya pemandian apa sih namanya itu? Saya lupa, yayasan orang luar itu. Pemandian apa sih yang kemarin tuh saya lupa. Ya dari belakang itu. Oke. Ya dari situ. Cuman kalau dia tembus langsung ke misalnya ke Sibolangit tuh kayaknya belum ada ya. Ini harus dipikirkan sebenarnya juga oleh Pemprov Sumut, ya kan, Pemkab Deli Serdang, ya kan, Pemkab perbatasan Pemkab Karo dan Pemko Medan juga harus. Ini banyak ini koordinasi lintas. Koordinasinya harus kepala daerah lah. Empat kepala daerah ya. Iya, Medan, Karo, Deli Serdang. Sama gubernur. Iya, dan gubernur. Ya, jadi ini kalau putus kayak gini di Sibolangit itu memang susah, Bang, susah gerak. Kalau dari Binjai ke Langkat tuh jauh. Memang secara aman dari situ, enak, bagus. Ya, cuma kalau malam gelap lah, iya. Nggak bisa, agak serem masuk ke situ kan. Kalau malam. Kalau nggak terbiasa juga bisa ya? Katanya jalurnya tuh berliku kelokan ya. Iya. Harus jadi Colin McRae. Ya, ini mengingat waktu kita kayaknya sudah
sedikit lagi tadi kita terus dikudi-kudi oleh Pak Sipayung. Kayaknya Pak Sipayung mau nonton kita, waktu kita sedikit lagi katanya ya kan. Tadi dia udah cari-cari film kan. Waktu dia kulik-kulik di internet ya. Film ini bagus ya kayaknya kan. Bisik-bisik dia tadi sama kawan kita Bung Bruy ya kan. Makanya selamat sore ini kita cepatkan aja katanya gitu ya kan. Baik, sebelum kita akhiri saya sedikit mereview tadi. Pertama itu menyangkut kasus pencopotan Kapolsek Kutalimbaru beserta kanitnya terkait adanya indikasi dugaan pencabulan, pemerasan dan penipuan serta pencurian dari dari seorang perempuan yang yang istrinya yang suaminya ditangkap karena memakai narkoba. Kemudian juga ada juga seorang bergandengan dengan kasus tadi. Bertali air. Bertalian kasus ini. Yang satu lagi menyangkut dugaan perselingkuhan. Seorang oknum kasat kepala satuan berpangkat AKP yang akhirnya juga dicopot oleh Bapak Kapolda karena ketahuan melakukan skandal asmara dengan polwan pacaran lah ya. Jangan dibilang karena hubungan gelap. Ya betul, karena kita nanti pacaran sehingga itu melanggar norma dan etika. Iya betul, karena kasus itu dilaporkan oleh istri dari Bapak Kasat tersebut. Dan kemudian berita kedua tadi menyangkut masalah pagar rumah yang ditutup akses masuk rumah di kawasan Jalan Gagak Hitam Ring Road oleh pemilik tanah seorang pengusaha yang mengklaim merupakan punya pemilik tanah dan sudah membeli tanah itu dari pemilik yang sebelumnya. Padahal sepanjang pengetahuan dari warga yang aksesnya ditutup, tanah itu adalah milik Pemko Medan. Karena tanah itu sendiri yang berukuran 4 meter itu merupakan trotoar dan drainase gitu ya. Dan ini memang kasusnya sudah lama. Hebat sudah juga lah pengusaha ini bisa menjinakkan kepala daerah dan iya kan karena sudah lama. Kepala daerah juga nggak bertindak, berarti ini siapa gitu. Ini kayaknya lebih tinggi nih mungkin dari Pak Bobi. Lebih tinggi dari backingnya Pak Wali Kota kayaknya. Backingnya Pak Wali kan Pak Presiden gitu ya. Ini barangkali kayak ada yang lebih pengusaha tinggi ini nih. ada ya kan, tentu ada lah. Ada ya. Iyalah. Yang mengurusi banyak hal gitu kan, ya kan? Kemudian berita ketiga tadi menyangkut masalah penutupan jalur. Jadi kami informasikan besok Rabu tanggal 27 Oktober 2021 akan ada penutupan akses lalu lintas di kawasan Sibolangit, persisnya di tikungan Pedam Tirtanadi, tepatnya di lokasi longsor yang terjadi beberapa hari lalu yang menyebabkan beberapa orang tewas. Itu akan ditutup dalam rangka pembersihan jalur sehingga nantinya jalur itu aman dilalui, karena saat ini material longsor seperti batu itu kabarnya masih bergelantungan di atas. Ini sangat membahayakan dan bisa mencelakai pengendara. Sehingga polisi juga mengimbau bagi masyarakat yang memang tidak punya keperluan sangat mendesak, sebaiknya ditahan dulu lah, ditunda dulu untuk melintasi jalur tersebut gitu ya kan. Bisa ditahan satu hari lah, bisa hari Kamis bisa jalan ke sana. Atau kalaupun mau betul-betul sangat mendesak itu masuk dari Binjai. Tembus katanya tadi ke Langkat begitu ya. Keluarnya itu di Kabanjahe dekat lumayan jauh lah ya, sekitar nambah 1 jam. 2 jam kayaknya, Bang. 2 jam berarti karena muternya 4 jauh. jam ya, 4 jam jadinya kalau ke sana. Ya, itu informasi dari kami. Dan kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman netizen, teman-teman pembaca setia Tribun Medan yang mengikuti segmen ini dari awal sampai dengan akhir. Barangkali kalau kami ada salah-salah kata itu bukan kesengajaan ya, Bang. Tadi aku sempat salah. Oh, kalaupun ada salah kata berarti aku bilang Khalil Gibran. Oh, Khalil Gibran. Padahal Dul Sumbang. Dul Sumbang. Itu memang enggak sengaja. Enggak sengaja. Kalau itu enggak sengaja. Lupa. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.